Selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Yohanes 5, 6, 7. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Fokus pada Tuhan. Seringkali saudara, ketika kita berada dalam penderitaan, musibah, dan malapetaka, kita datang memohon pertolongan dari Tuhan. Dan saudara, ketika kita memohon pertolongan pada Tuhan, seringkali kita tidak fokus pada Tuhan. Kita meminta tolong pada Tuhan, tapi seringkali kita menggunakan metode-metode dunia. Kita mencari orang pintar, mencari orang kuat, mencari orang kunci. Saudara, ayat kita tadi, kalau kita baca keseluruhan ayat ini, ada satu orang yang lumpuh, yang menderita selama 38 tahun, dan dia berbaring di tepi kolam Bethesda. Saudara, aturan di kolam itu adalah setiap orang yang sakit, ketika air bergoncang, maka orang itu harus turun ke dalam kolam itu dan dia akan sembuh. Tetapi syaratnya, orang itu harus yang pertama kali turun ke dalam kolam itu. Dan saudara-saudara, Yesus melihat penderitaan orang itu. Yesus datang tanpa diundang karena dia mengerti penderitaan orang itu. Dia datang dan dia berkata kepada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Saudara, perhatikan ayat ini. Seharusnya jawabannya gampang saja, bukan? Dia tinggal mengatakan, "Ya Tuhan, aku mau." Tetapi apa yang terjadi? Orang lumpuh ini justru berkata panjang lebar, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu saat airnya bergoncang. Dan sementara aku menuju ke situ, orang lain sudah mendahului aku." Saudara lihat, Tuhan datang kepada dia untuk menolong dia. Tapi dia malah menggunakan metode dunia. Dan Yesus kemudian menolong dia. Yesus menolong dia tidak menggunakan metode dunia. Tetapi Yesus berkata kepada dia, "Bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah." Saudara-saudara, seringkali kita pun seperti itu, bukan? Ketika kita ada dalam penderitaan, ada dalam malapetaka, ada dalam hal-hal buruk, kita datang memohon pertolongan pada Tuhan. Tapi kita kemudian menggunakan metode dunia. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Allah yang besar, Allah yang kuasa, Allah yang menguasai alam semesta ini. Kuasanya begitu besar. Kalau dia mau menolong kita, dia tidak perlu menggunakan metode dunia. Kalau kita datang dan meminta tolong pada Tuhan, berdoa untuk memohon pertolongan pada Tuhan, teladanilah sikap dari Yosafat. Ketika dua kekuatan besar, dua laskar yang besar siap menyerang dia, Bani Amon dan Bani Moab, Yosafat menjadi ketakutan. Dia tidak menggunakan metode dunia. Dia tidak mencari dukun. Dia tidak mencari orang kuat. Tapi dia tahu dia harus datang kepada siapa. Dia datang kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, saudara bisa melihat bagaimana Tuhan menolong Yosafat. Melepaskan dia. Memberikan kepada dia kemenangan atas dua laskar yang besar. Bani Amon dan Bani Moab. Saudara-saudara, sebagai manusia yang lemah, kita seringkali tidak berdaya menghadapi penderitaan ini. Datanglah pada Tuhan, minta tolonglah pada Tuhan. Tetapi yang perlu diingat adalah setelah minta tolong, fokus pada Tuhan. Jangan menggunakan metode dunia. Begitu juga saudara, ketika kita ada dalam dosa yang membelenggu kita, dosa yang membuat kita menderita, datanglah pada Tuhan. Minta tolong agar dia menebus dosa-dosa kita, membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Jangan menggunakan metode dunia, yaitu ingin agar dosa kita dihapus lewat perbuatan baik kita. Datanglah pada Tuhan, fokus pada Tuhan, dan dia akan menolong saudara tepat pada waktunya. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari orang yang sakit di kolam Bethesda, bagaimana dia tidak mengandalkan Tuhan, tapi pada satu sisi yang lain, dia juga menggunakan metode dunia. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kami. Ketika kami datang dan mengandalkan Tuhan, kami benar-benar fokus pada Tuhan, memohon pertolongan dan kasih dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang
di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.